Video bagian ketiga ini kita akan mengimplementasikan bagaimana membentuk confusion matrix untuk multiclass dengan menggunakan bantuan package scikit. Oke, pertama-tama kita harus mengimport semua package yang kita butuhkan. Package yang pertama yang akan kita import adalah otomatis adalah package NumPy, karena semua data yang kita olah nanti bentuknya array NumPy. Kemudian package untuk menghitung confusion matrix, karena kita akan hitung confusion matrix untuk multiclass, kita menggunakan package multilabel confusion matrix. From scalar matrix, import multilabel confusion package yang ketiga adalah plotlib, karena kadang kita akan mendisplaykan sesuatu. Oke, ini adalah package-package yang kita butuhkan nanti untuk membentuk confusion matrix untuk permasalahan multiclass. Oke. Tahap kedua adalah kita akan create data dummy-nya terlebih dahulu. Data dummy yang kita gunakan adalah data yang sudah kita coba pada video part 1 dan video part 2. Kita cek lagi. Ini adalah data dummy yang kita gunakan pada part 1 dan part 2. Ada 15 buah data yang terdiri dari 3 kelas. 5 data pertama adalah kelas setosa atau kelas 0, 5 data berikutnya adalah kelas virginica, dan 5 data berikutnya adalah kelas versicolor atau kelas kedua. Kita simpan ke dalam variabel prediksi dalam bentuk array. Kelas 1, kelas 2. Oke. Berikutnya kita simpan ke dalam variabel target. Yaitu 1110211. 1110211. 00 2-nya 5 kali. 00 2-nya 5 kali. Kemudian 0. Oke, ini adalah data dummy, data prediksi dan target yang akan kita bangun confusion matrix-nya. Oke. Untuk menghitung confusion matrix, untuk membangun confusion matrix, kita menggunakan package multilabel confusion matrix. Misalkan confusion matrix-nya kita simpan ke dalam variabel multilabel. Kita panggil package-nya confusion matrix. Oke, kita lihat dokumentasinya. Parameter pertama adalah y-true atau output yang seharusnya ada yang dimiliki oleh suatu data. Kemudian y-pred ini adalah output yang dihasilkan oleh model yang sudah kita bangun dan kita train. Y-true-nya kita simpan ke dalam variabel target, y-pred-nya kita simpan ke dalam variabel prediksi. So ini adalah target, prediksi. Oke, kita lihat outputnya. Outputnya adalah confusion matrix untuk multi-class dengan ukuran number of output 2 kali 2. Number of output ini adalah jumlah kelas atau jumlah label. Jadi kelas 0, kelas 1, kelas 2. So ada 3 kelas. Kemudian 2 kali 2 ini adalah TP, FP, TN, FN. Oke. So kita lakukan print.
Oke, ini adalah TP, FP, FN, TN untuk kelas 0. Ini untuk kelas 1. Ini untuk kelas 2. Oke, seharusnya ini sama dengan matriks yang sudah kita bangun pada video 1, part 1 dan part kedua. Kita lihat. Nih. Untuk kelas ke-0 itu adalah 7431, 7431, kelas ke-1 7332, 7332, sedangkan kelas kedua harusnya 8124. 8124. Oke, sama ya. Oleh karena itu, ini adalah confusion matrix untuk masing-masing kelas. Oke. Sekarang kalau kita ingin nampilkan, displaykan seperti halnya binary classification kemarin, sama aja caranya. Kita lakukan PLT matrix show. Matrix show parameternya adalah variabel tersimpan di variabel multilabel. Oke, misalkan kita ingin mendisplaykan confusion matrix untuk kelas ke-0, maka disimpan di dalam indeks ke-0. Ini ya. Kalau kita mau lengkapi propertinya, misalkan PLT title-nya kita set confusion matrix kelas 0, kemudian X labelnya kita set dengan prediksi, dan Y labelnya kita set dengan target. Kalau kita ingin menambahkan color bar juga bisa. Oke, ya. Ini adalah display dari matrix confusion matrix untuk kelas 0. Ini bagian prediksi, ini bagian target, ini kelas ke-0, ini kelas 1, ini target untuk kelas ke-0, ini target untuk kelas ke-1. Oke. Kita kemarin menghitung TP, FP, FN, TN dengan dua cara. Cara yang pertama kita hitung satu persatu kelas, sama dengan seperti ini. Ya, kita hitung satu persatu kelas. Cara kedua adalah kita bentuk langsung confusion matrix untuk seluruh kelas, baru kita hitung TP, FP, FN, TN-nya. Oke. Sekarang bagaimana kita bisa membentuk confusion matrix dengan bentuk yang seperti ini? Kita lakukan import lagi. From sklearn matrix import confusion matrix. Ini sama seperti binary class kemarin ya. Oke. Kemudian misalkan variabelnya kita simpan ke dalam variabel CM, confusion matrix. Itu adalah confusion matrix target, prediksi. Kita print. Oke, ini adalah confusion matrix kalau kita langsung keseluruhan kelas. Ya, harusnya sama dengan ini 121, 121, 320 dan 114. 320 dan 114. Oke. Atau kita mau lakukan display juga bisa. Kita copy aja yang atas. Confusion matrix keseluruhan kelas. Oke, ini adalah display dari confusion matrix untuk keseluruhan kelas. Ini target untuk
kelas 0, target untuk kelas 1, target untuk kelas 2, prediksi kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Oke. Kalau kita mau menghitung true positifnya, kita hanya lihat bagian diagonal utama. Kalau kita mau hitung false positifnya, kita lihat jumlah per kolom. Kalau kita mau hitung false negatifnya adalah jumlah per baris. Kalau kita mau hitung true negatifnya, berarti keseluruhan dikurangi baris kelas tertentu dan kolom kelas tertentu. Sama seperti yang kita hitung pada video bagian kedua. Oke. Ini sudah kita bentuk confusion matrix baik dengan menggunakan cara yang per kelas atau langsung keseluruhan kelas. Berikutnya adalah kita hitung kinerjanya, akurasinya dengan menggunakan precision recall. Kita lakukan import lagi. Oke. Sebelum kita hitung precision recall masing-masing kelas atau total keseluruhan kelas, kita ulang lagi apa yang dimaksud dengan precision, apa itu recall. Kalau kita bicara tentang precision, itu adalah akurasi hasil prediksi kita terhadap kelas positif benar, yaitu TP, dari keseluruhan hasil prediksi kita terhadap kelas positif. Baik itu hasil prediksi kita itu benar atau hasil prediksi kita itu salah. Oke. Ini ya. Kemudian kalau kita bicara tentang recall, recall adalah akurasi prediksi kita terhadap kelas positif benar terhadap keseluruhan data yang harusnya kelas positif. Fn adalah datanya harusnya kelas positif, tapi kita prediksikan sebagai negatif. So, ini adalah recall.